Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melanjutkan kembali ya usul fikih. Kemarin pokok fikih tidak ada pemberitahuan di kemarin tidak ada ya. Mestinya kemarin sudah mulai pagi ini. Ini suara saya masuk atau Sudah, Ustaz. Sudah. masuk atau ya? Sebentar. Masuk, Ustaz. Terakhir usul fikih masih tentang masih pembahasan tentang al-fad. Di awal kitab dijelaskan di pembahasan yang berhubungan dengan lafaz itu ada 8 ya, ada 8 pembahasan utama yang berkaitan dengan lafaz. Tentu usul fikih tidak hanya bergulat dengan lafaz ya, nanti selain lafaz pun dibahas. Tapi memang fokus-fokus awalnya tidak lepas dari lafaz. Pendekatan menggunakan lafaz di dalam memahami usus syar'i, teks-teks keislaman itu sangat penting ya, karena Al-Quran, hadis dengan lafaznya itu sangat sakral, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa keluar dari lafaz. Makanya ada sedikit kurang pas ketika menggunakan hermeneutik, dan itu banyak melampaui teks yang dikejar hanya pesannya utama ya, itu kan sering hermeneutik itu pesan utamanya apa. Nah, yang dikejar itu pesan, nanti dikontekskan dengan kondisi hari ini ya. Akhirnya setiap zaman, setiap saat, setiap waktu, setiap tempat itu bisa berbeda pemaknaannya. Karena mereka fokus kepada pesan, fokus kepada makosid mungkin ya, ada istilah lainnya, tanpa melibatkan teks. Teks hanya jembatan awal. Setelah dapat pesan, teksnya ditinggalkan. Nah, itu tidak dikenal dalam tradisi ulama kita yang turun-menurun ya, mulai dari generasi salaf, para a'immah ya, termasuk generasi salaf, kemudian ulama setelahnya itu tidak ada seperti itu. Teks itu tetap harus, itu jembatan utama kita ya. Jembatan utama kita di dalam memahami Islam tanpa melibatkan teks. Kalau hanya pesan utama, itu akan sangat bias sekali ya. Nah, itu yang membedakan usul fikih dengan pendekatan di luar Islam ya. Ulama sudah menyesuaikan usul fikih. Kenapa usul fikih banyak membahas tentang lafaz? Ya karena Al-Qur'annya sendiri kalamullah, hadis kalam Rasulullah. Kemudian kalau Qur'annya itu qat'iyus tsubut ya. Qat'iyus tsubut sudah pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergeraknya di sana ya, sudah disesuaikan. Berbeda kalau dalam teks keagamaan di luar Islam misalnya. Hanya menggunakan metode hermeneutik ya, hermeneutik. Tapi kalau dalam Islam, karena kita sudah punya modal yang sangat kuat, Al-Qur'an dan juga hadis, maka kita bergeraknya pertama kali harus melalui al-fad. Makanya pembahasan al-fad dalam usul fikih itu banyak. Di sini di awal disebutkan ada 8 ya. Kalau ditelurkan lagi itu aslinya lebih ya, di dalam setiap mungkin di kitab ini tidak terlalu dibahas.
ya, para ulama kita begitu kaya di dalam mengeksplor alfaz, bukan yang 8. Ya. Dalam masalah dalalah, kita punya dalalah iltizam, mutabaqah, tadammun. Ya. Kemudian kita punya ada ilmu wado, istiqoq, itu semua dalam rangka apa namanya melayani mujtahid di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis. Ya. Jadi kita pun cukup kaya ya dalam namanya di dalam mengekspor suatu alfaz, suatu teks. Karena banyak peneliti sekarang, tidak semua ya, beberapa itu menggunakan pendekatan teks tapi tanpa usul fikih. Mereka tetap menggunakan teks tapi bukan cara yang digunakan usuliyin atau para sarjana Islam. Ada yang menggunakan teori teks, misalnya Gracia. Gracia itu orang Amerika. Dia punya buku teori of text. Ya, itu banyak, bukan banyak. Ada beberapa yang menggunakannya untuk membaca Quran. Itu jelas berbeda ya, dari teori teksnya sendiri berbeda, maka ketika digunakan untuk membaca teks-teks keislaman itu pun bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda. Ya. Makanya sering dikatakan usul fikih ini mandeg. Mandegnya itu kenapa? Dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Ya, kalau memang itu sudah tepat dengan karakter Quran, kenapa harus dirubah? Dan memang walaupun tidak banyak perubahan itu ada ya, variasi-variasi itu ada, tapi berpegang pada satu apa ya, kesamaan. Dalam mazhab Hanafi itu misalnya ada ada variasi yang berbeda dibanding dengan jumhur ya. Ada yang mengatakan mazhab Hanafi lebih kaya dalam masalah itu ya. Artinya dalam tubuh umat Islam sendiri, internal para ulama sendiri itu ada variasi-variasi, tetapi tidak keluar dari track tidak keluar dari karakter Al-Qur'an, sehingga tidak akan merusak makna yang asasi dari Al-Qur'an. Ya. Sehingga yang qat'inya tetap terjaga, yang sawabitnya tetap terjaga. Ya. Nah, kita lanjutkan, terakhir kita masih membahas di ya. Terakhir itu tentang siyagul am. Siyagul am itu atau alfadul umum ya, lafad-lafad yang mengindikasikan atau menunjukkan maknanya am. Am itu kemarin apa? Suatu lafad yang mencakup seluruh anggota yang ada di dalam, yang terkandung di dalam lafad tersebut. Ya. Jadi meliputi semuanya. Misalnya kemarin kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin itu kan setiap jiwa. Itu artinya apa? Semuanya, siapapun, tanpa terkecuali. Itu hukum asal. Ya. Itu yastagrik jami'al afrod, menghabiskan atau mencakup semua afrod atau anggota yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Nanti apakah amnya tetap bertahan dengan atau amnya ditaksih, itu dua hal yang berbeda. Itu contoh atau misalnya kemarin itu jami'u ya, lafaz jami'u. Ja'a jami'ul ulama. Ja'a jami'ul ulama ya. Telah datang seluruh ulama. Maka dari teks tersebut kita bisa memahami bahwa yang datang itu semua ulama. Ulama mana? Ulama manapun. Adapun nanti taksis itu beda lagi ya. Taksisnya bisa dengan korinah ya, dan macam-macam. Nanti setelahnya dibahas. Nah, itu yang disebut dengan Jadi itu ketika satu lafaz mencakup anggota di dalamnya, maka itu mencakup semua anggota yang terkandung di dalam. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Dimanapun engkau berada, di tempat manapun berada, di mana, dimanapun, ya, itu disebut dengan am. Nah, yang kedua kemarin al-fadul yang pertama itu al-mustafad minal lughah bi ghairi qarinah. Yang kedua sanian itu ya sekarang kalau tidak salah. Al-umum al-mustafad min qarinatil isbat. Ya. Lafad umum
yang diambil atau diistifadah, diambil, dipahami min qorinatil isbat, dari qorinatul isbat. Artinya bukan manfi. Umumnya ini diambil dari kalam musbat. Kalam musbat itu kalimat positif, bukan kalimatul manfi. Ya. Kalau manfi itu negatif, tidak, bukan. Nah, apa saja ini seperti kemarin ya, kita perlu diperhatikan lafadznya apa saja sehingga kita ketika menemukan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, yang memenuhi syarat-syarat ini atau sesuai dengan alfaz yang disebutkan musannif, kita bisa mengidentifikasi kalau itu adalah am ya. Yang pertama, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Lafaz jama' al mu'arraf bil alif wal lam, yang menjadi mu'arraf, menjadi makrifat dengan masuknya alif lam. Itu dalam nahwu berbeda ya, ketika alif lam apakah yang menjadikan makrifat itu lam saja atau alif dan lam. Itu ma'ruf ya, antara siapa? Imam Khalil dan Sibawayh kalau tidak salah. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat apa? Matun kul araf takul fihin nama. Ya. Jadi yang pertama, lafaz am itu bisa dilihat atau bisa kita dapatkan dari lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Yang lafaz jamaknya yang mana? Al-mu'minun. Jamak muzakkar salim. Mufradnya mukmin, jamak muzakkarnya mu'minun. Alamat jamaknya apa? Waw ya. Jamaknya ditambah waw. Alamat rofa'nya waw ya. Karena jadi fa'il dari aflah. Nah, mukminun itu jamak lalu masuk alif lam. Alif lamnya di sini tidak disebutkan ya. Alif lam lil istighraq. Alif lam dalam bahasa Arab kan banyak. Nah, berarti maknanya apa? Qad aflahal mu'min. Maka telah beruntung, telah berbahagia al-mu'minun. Orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Yang manapun. Selama dia beriman, dia akan aflah, falah, ya, akan bahagia, akan beruntung. Nah, mukmin ini jadi am. Kenapa? Dari mana kita bisa mengetahui ini am? Karena lafadznya jamak, kemudian ada alif lam masuk ke dalam lafadz jamak. Ya. Jadi al-mu'minun. Sedangkan jamak yang kemasukan alif lam, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam tufidul umum, tufidul am. Jamak yang kemasukan alif lam bil istighraq itu menunjukkan am. Artinya semua anggota yang termasuk dalam lafaz tersebut itu tercakup. Al-mu'minun, semua mukmin. Kalau mau dizohirkan mungkin qad aflaha jami'ul mu'minin. Atau qad aflaha mu'minuna kaffah, itu mungkin bisa. Dan ini kalamnya kalam isbat ya, bukan nafi. Kalau nafi qad la yuflih misalnya ya. Terkadang tidak. Nah, itu nafi ada la-nya. Kalau ini isbat, positif. Qad aflahal mu'minun. Itu yang pertama ya. Jadi lafaz yang menunjukkan am itu yang pertama kalimat jamak yang dimasuki alif lam. Yang kedua, al-jam'ul mu'arraf bil idhofah, masih jamak. Kalau tadi dimakrifatkan dengan alif lam, yang kedua makrifat dengan idhofat. Ya. Makrifat itu ada banyak jalan ya dalam dunia, misalnya di awal. Kalimat yang makrifat itu yang salah satunya idhofat selain yang kemasukan alif lam, ya, isim domir, isyarah, mausul dan sebagainya. Al-jam'ul mu'arraf bil idhofah, jamak yang menjadi makrifat itu karena diidhofat. Awalnya bukan makrifat, menjadi makrifat ketika diidhofatkan. Mukminun itu tadi sebelum kemasukan alif lam bukan makrifat, nakirah. Ya.
setelah kemasukan alif lam maka menjadi setelah kemasukan alif lam maka menjadi ma'rifat, ya. Qad aflahal mu'minun. Contohnya apa? Yang kedua, jamak yang menjadi ma'rifat karena diidofatkan, khud min amwalihim shadaqatan. Ya, khud, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah, zakat kalau dalam konteks. Yang jadi contoh mana? Amwalihim. Amwal itu jamak taksir dari mal. Ya. Kalau jamak taksirnya saja amwal itu nakiroh, tetapi menjadi idofat karena menjadi makrifat karena diidofatkan dengan him, amwalihim, atau dengan hum, ya, karena majrur jadi min amwalihim. Nah, ini akhirnya menjadi makrifat. Kemudian setelah jamaknya menjadi makrifat dengan idofat, itu pun menjadi am. Artinya khud, ambillah dari semua harta mereka, orang kaya, ya. Apa yang diambil? Amwalihim, seluruh harta. Pokoknya zakat seluruh harta. Itu nanti ada taksis-taksis yang lain. Ya, taksis itu mengeluarkan beberapa afrod dari cakupan lafaz yang am. Ya. Jadi jamaknya boleh jam apapun, ya. Jamak di sini kan tidak disebutkan. Yang penting al jam, baik jamak muzakkar, jamak muannats, jamak taksir. Selama itu jamak, itu berlaku lafaz am ketika kemasukan alif lam, ketika diidofatkan. Kalau di sini khudz min amwalihim, khudz min amwalihim. Amwal itu jamak, jamaknya jamak taksir, diidofatkan dengan hum. Jadi amwalihim. Ya, amwali itu majrur, majrurnya karena min, himnya itu majrur karena jadi mudhof ilaih, majrurun bil idhofah, bil mudhof. Ya. Maknanya menjadi am, khudz min amwalihim. Ambillah semua harta-harta mereka. Ya, jadi yang amnya itu apa? Amwalnya, bukan humnya, ya. Amwalnya. Karena yang jadi fokus perhatian lafaz jamaknya. Yang jamaknya itu amwal. Ya. Contoh lain, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah berwasiat kepada kalian fi auladikum, di anak-anak. Ini pun sama, ya. Aulad itu jamak taksir, walad, mufradnya walad, jamak taksirnya aulad. Ketika aulad saja itu nakiroh. Kalau nakiroh itu tidak menunjukkan apapun kepada am ketika isbat. Ya, lafaz nakiroh ketika isbat itu tidak menunjukkan am. Tetapi lafaz jamak nakiroh dalam isbat ketika diidofatkan itu menjadi am. Karena nanti ada nakiroh ketika nafi menjadi am. Tapi kalau nakiroh ketika isbat itu tidak menjadi am. Nah, auladikum, aulad itu jamak taksir, nakiroh. Itu tidak menunjukkan am. Tapi ketika diidofatkan dengan hum, si domir, itu menjadi ma'rifat. Ya. Kenapa jadi ma'rifat? Itu dalam nahwu. Ya. Itu dalam nahwu. Auladikum. Akhirnya maknanya apa? Allah berwasiat kepada auladikum, seluruh anak kalian. Jadi ada kata seluruh, semuanya, tanpa terkecuali. Ya. Kalaupun nanti ada pengecualian, itu bukan dari lafaz am, tetapi dari taksis. Taksisnya bisa mutasil, bisa munfasil. Mutasil itu tidak jauh dari lafaz am, baik itu istisna, baik itu syarat dan sebagainya, ya. Atau munfasil. Munfasil itu bisa kita dapatkan dari ayat-ayat yang lain di surat yang lain, atau kita dapatkan dari hadis. Dan itu lebih berat, ya. Mencari taksis munfasil itu jauh kerja bahasnya, kerja intelektualnya lebih berat karena kita harus menelusuri ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain yang memungkinkan mentaksis lafaz am yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang kedua itu
yang menjadikan am itu jamak mu'arraf bil idhofat. Lafaz jamak yang menjadi ma'rifat karena idhofat. Ma'rifatnya itu karena idhofat. Sebelum diidhofatkan itu bukan ma'rifat, nakiro. Nah, karena kalau nakiro itu bukan am. Nakiro itu kalau dalam apa? Sya'i fi jinsihi. Nakiro itu tidak menunjukkan semua anggota, yang penting satu di antara satu apa saya istilah apalagi takrifnya muntasyir yang manapun. Misalnya gini, jaa rijalun, telah datang laki-laki, rijal. Apakah seluruh laki-laki yang ada di muka bumi datang? Itu tidak bisa kita dapatkan dari kata rijal saja ketika nakiro. Tapi ketika rijal diidofatkan itu menjadi umum. Ya. Jaa rijalukum atau jaa rijalun nas atau jaa rijalul balad. Telah datang seluruh laki-laki dari penduduk atau di kampung itu. Ya. Jadi sebelum ketika ma'rifat dengan ketika nakiroh itu memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga, al-mufrad mu'arraf bil alifi wal lam. Ya, ini hampir mirip. Lafad mufrad yang menjadi makrifat karena kemasukan alif lam. Ya, wa yu'abbar anhu bismil jinsi, yang diungkapkan atau dalam istilah lain disebut dengan isim jenis. Kalau tadi jamak yang kemasukan alif lam ditempati alif lam sehingga menjadi makrifat, kalau ini mufrad. Mufrad pun ketika ya masuk alif lam itu pun menjadi lafad am min syagil am, bagian dari sigoh am. Contohnya insan, innal insana lafi khusr. Ya. Insan saja tanpa alif lam itu nakiro. Nakiro itu tidak menunjukkan, tidak menghabiskan semua anggota yang ada di dalam. Inna, misalnya tidak pakai alif lam. Inna insana, sesungguhnya manusia. Manusia yang mana? Apakah semua manusia? Ya, tidak. Kalau tidak ada alif lam itu pokoknya manusia. Manusia yang mana? Apakah semuanya? Tidak. Ya. Nah, berbeda ketika ada alif lam. Masuk alif lam, maka mufradnya menjadi makrifat, nakirohnya menjadi makrifat, maka maknanya pun ikut berganti. Ikut bertambah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia. Seluruhnya. Jadi ada makna seluruhnya. Jadi jami'u. Jadi kullun, ya. Jadi kullu insanin, jadi mirip seperti itu. Kalau dikira-kirakan, la fi khusr, dalam kerugian, ya. Karena dalam bahasa Arab itu ziyadatul alfad, ziyadatul harf itu tufidu ziyadatul makna. Ya, ada penambahan kata, penambahan huruf itu berimbas pada perubahan makna. Ya, sama seperti dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu hurufnya berapa? Ar-Rahim, ro, ha, 4. Ar-Rahman, ro, ha, mim, 5. Ya, maka maknanya pun berbeda. Ya. Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Ziyadatul huruf tadulu ala ziyadatil. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keempat, yang lafad yang menunjukkan am atau siagul am. Siag itu dari sigoh, ya. Al-mufrad al-mu'arraf bil idhofat. Lafad mufrad yang menjadi makrifat karena diidhofat. Jadi kalau yang ketiga lafad mufrad menjadi makrifat karena alif lam. Yang keempat lafad mufrad menjadi makrifat karena idhofat. Jadi sama-sama, ya, mufrad yang makrifat itu yufidul am, baik dengan makrifat dengan alif lam atau makrifat dengan idhofat. Contoh, fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri.
di sini mana amrih, ya. Fal yahdhar dan hati-hati ini amar ghaib ya. Alladzina orang yang yukhalifuna menyelisihi an amrihi dari perintahnya. Amri itu mufrad ya, kalau zamannya umur. Jadi itu beda ya, amar dengan amrin. Kalau amr perintah zamannya awamir. Kalau amr urusan zamannya umur. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan perkara ya, bimaqasidiha. Ya, tergantung maksudnya. Jangan dimaknai al-umur segala perintah, karena kalau amr yang bimakna jamak, bimakna perintah itu jadi awamir. Ya, jadi awamir. Nah, di sini contohnya amrin kita hanya sementara coba dihilangkan. Amr itu mufrad. Kalau tidak diidofatkan, itu nakiroh. Kalau nakiroh dalam keadaan isbat, la yufidul tidak menunjukkan Karena diidofatkan, maknanya menjadi Jadi an jami'i amri atau an kulli amri. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih dari seluruh perintah. Jadi ada seluruh. Dari mana ada makna itu? Makna tersebut datang muncul karena mufrad diidofatkan kepada mufrad diidofatkan. Ketika mufrad diidofatkan, ya menjadi makrifat. Sedangkan mufrad yang makrifat dengan idofat itu yufidul jadi ya. Ya, itu yang isbat ini dalam kalam isbat ya, makanya al umum al mustafad bi qarinatil isbat. Jadi kalam isbat, kalam yang positif ya, kalimat positif. Nanti yang negatif itu beda lagi. Nakiroh bisa berbicara ya, nakiroh berperan. Kalau nakiroh itu mempunyai fungsi menjadi juga ya. Nah itu yang keempat. Sementara sampai barangkali ada yang sampaikan. Ustaz. Ya, silakan. Kalau lafadz khos itu ada nggak Ustaz? Kan kalau di khos nanti bicaranya setelah lafaz am kemudian ditaksis gitu. Jadi ada khos. Kalau lafaz khos tersendiri misalkan tadi ada al-jam'u al-mu'arraf bil alif wal lam itu kan Ya. lafaz am. Kalau kita hilangkan misalkan alif lamnya apakah dia jadi khos atau gimana Ustaz? Ya. Nanti setelah am itu ada khos ya. Di halaman 62. Yang disebut khos itu lawanan dari am, artinya ma la yastagriku afroduhu in ghairi hasr. Ya. Jadi selain am itu khos. Ya sama seperti tadi ya. Yang ja'a rojulun itu khos atau ja'a rijalun itu khos. Ya, ketika tidak diidofatkan itu khos, artinya lafaz tersebut mengandung afrod anggota tetapi tetapi tidak mencakup seluruhnya. Itu khos. Itu khos ya. Walaupun ulama itu berbeda dan di sini tidak sebutkan ya. Tapi kita ambil yang mudahnya. Ulama pun berbeda tentang khos. Itu makna khos itu seperti apa? Ya. Sebagaimana ulama berbeda pendapat tentang walaupun perbedaannya tidak terlalu tajam ya. Nah, khos menurut saya Dr. Hasan itu, Syekh Hasan itu selain itu khos. Misalnya pokoknya yang tadi buang alif lamnya itu menjadi khos. Qad aflaha mu'minun. Itu khos. Karena dia menunjukkan afrod tetapi tidak mencakup seluruh afrod. Itu khos. Khud min amwalin. Ambil dari harta. Dari harta-harta.
Itu khos ya menurut kitab yang itu. Tapi kalau dari tinjauan ini Ustaz, apa kan sesuatu yang pakai alif lam itu kayak eh ya apa ya? Ma'ruf ya kan, ma'rifah kan, misalkan Ya, ya. al-qalam ya pulpennya itu misalkan. Tapi kalau qalamun berarti kan semua pulpen gitu, kayak kebalik Ustaz kalau dari tinjauan itu. Ini alif lam itu dalam nahu tidak satu ya. Kalau tadi alif lam lil ahdi dzihni bisa jadi ya. Alif lam itu ada kalanya alif lam lil hudur al yauma akmal. Itu alif lamnya bukan alif lam lil istighraq ya. Al yauma seluruh hari aku telah. Al yauma di sana hari ini. Hari ini itu hari yang hadir. Atau ada juga alif lam itu selain lil apa tadi barusan lil hudur lil ahdi dzihni ya atau li ahdi dzikri. Alif lam untuk menunjukkan kalau lafaz yang ada alif lamnya itu sudah diketahui sebelumnya. Coba saya lupa lagi. Nah, jadi alif lamnya itu perlu ditegaskan alif lam yang menjadikan lafaz itu am itu alif lam lil istighraq. Dari mana kita bisa tahu alif lam lil istighraq? Ya dari qarinah. Ya sebagaimana kita menafsiri yang lain. Ya, tidak mungkin kita qad aflahal mu'minun. Alif lam di sana kita maknai sebagai alif lam lil hudur. Itu dari konteks lafadznya pun tidak masuk ya. Nah, jadi alif lam itu ya, alif lam itu ada banyak. Ya, biasanya yang sering diungkap para ulama yang sering disampaikan tuh 4. Walaupun bisa jadi lebih banyak ya. Lil ahdi, lil hudur, lil istighraq dan lil jinsi. Nah, yang menjadi penanda menjadikan lafaz itu am itu alif lam lil istighraq atau alif lam lil jinsi yang tadi disebutkan. Ketika innal insana ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika tadi kolamun apa tadi hazal kolam satu lagi apa kolamun apa? Ya pakai alif lam Ustaz. Al-qalamu misalkan itu kan ma'rifah. Kalau qalamun nakirah gitu. Ya, kalau yang kolamun tadi saja itu tidak am, itu nakiroh. Nakiroh itu mencakup beberapa anggota tapi tidak tentu yang mana. Ya, beda dengan am. Nah, kalau al kolam yang tadi misalnya menunjuk satu kolam itu bisa jadi alif lamnya lil ahdi dzihni. Kolamnya itu sudah kita ketahui di dalam zihni itu dalam benak kita, dalam kita itu maksudnya yang kolam yang itu. Lalu pakai alif lam, maka alif lam di sana lil ahli zihni. Ya. Itu bukan am ya. Makanya alif lamnya perlu kita bedakan mana alif lam lil jinsi, alif lam lil istighraq, alif lam lil hudur, alif lam lil ahdi. Ya. Berarti yang di pembahasan kita ini alif lamnya lil istighraq sama lil Lil jinsi. istighraq. Lil istighraq ada yang lil jinsi. Yang lil jinsi itu hanya nomor 3. Selain itu lil istighraq. Ya. Lil jinsi itu apa? Jenis ya, jenis. Semua jenis manusia, innal insana, semua jenis manusia. Jenis manusia kan macam-macam. Semua jenis besi. Ya. Pokoknya semua jenis emas, misalnya, itu haram. Nah, itu jenis. Ya. Allah. Ada lagi? Yang lainnya silakan. Ini kalau lihat di kitab Hadisul Ahkam yang syarahnya ya, syarah Hadisul Ahkam
atau tafsir ayatil ahkam, itu kita akan banyak mendapati contoh-contoh penerapan dari kaidah usul fikih. Itu yang bisa membantu menajamkan kita di dalam menerapkan kaidah-kaidah usul fikih, ya. Kalau baru sebatas teori seperti ini, itu apa ya, ketajamannya mungkin tidak terlalu ini. Tapi ketika banyak misalnya baca ayatil ahkam, ya, tafsir ayatil ahkam Sobuni atau ayatil ahkam Alisais, ya, atau yang manapun, ya, atau syarah hadisul ahkam, misalnya syarah bulughul maram, ya, subulus salam, atau yang lainnya, atau syarah umdatul ahkam, ihkamul ahkam, ya, Ibnu Daqiqil itu Ibnu Daqiqil itu sangat sangat usuli banget, ya, ketika beliau mensyarahi kitab Umdatul Ahkam, itu beliau mengerahkan kemampuan usul fikihnya, ya. Makanya bagi sebagian itu ada agak kesulitan memahami ihkamul ahkam karena begitu kaya dengan kaidah-kaidah usul fikih. Tapi itu cukup membantu atau sangat membantu menajamkan kita dalam penerapan kaidah usul fikih. Atau contoh kitab lain misalnya Takhrijul Furu' alal Usul. Itu pun contoh-contoh praktek-praktek bagaimana usul fikih bekerja di dalam Quran, di dalam hadis, ya. Itu ada kitab Takhrijul Furu' alal Usul karangan Az-Zinjani atau At-Tamhid fi Takhrijil Furu' alal Usul Al-Isnawi. Itu semuanya itu menyebutkan kaidah-kaidah berikut beberapa contoh. Sama seperti hadis, kalau belajar mustalahnya saja itu ngambang. Bahkan kalau belajar hadis hanya mustalah, ya itu hanya benar-benar teori, ya. Maka perlu belajar takhrij, ya, di Rosatul Asanid. Itu bagaimana mempraktekkan kaidah-kaidah di dalam mustalah. Ada lagi silakan. Untuk teorinya mungkin sampai sini dulu, ya. Insya Allah pekan depan ini agak yang berat-berat. Cerna sedikit-sedikit. Pak Darul Aman, berat Pak, berangkat. Yang Ada Ustaz? disampaikan. Belum Ustaz, belum. Kemarin miss call atau gimana? Saya nggak keangkat. Salah Oh, apa Ustaz? ya, Salah, ya, ya. Kepencet nih. iya salah pencet Ustaz. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup dulu, ya, insya Allah, untuk pekan ini. Pekan depan insya Allah mulai Sabtu seperti biasa, qawaid fikih, ya. Kemarin itu aslinya sudah siap, cuman tidak ada pemberitahuan dari admin, ya. Jadi baru mulai hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.